kami pada tahun 2020 yang lalu, di akhir tahun, mencoba merumuskan satu model politik bahasa nasional yang baru. Saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih semua. Meskipun saya dari satu parlemen, yang kedua bahkan dari partai oposisi, tapi saya merasa ini kritik untuk saya ini. Ya, sering sekali kita menangkap gairah di luar yang begitu membuncah, termasuk juga gairah kawan-kawan BIPA yang begitu bersemangat mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang-orang asing. Tetapi bagaimana gairah kita berbahasa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi waktu Inggris, dan selamat siang waktu Indonesia. Selamat datang pada acara webinar internasionalisasi Bahasa Indonesia dalam rangka peluncuran buku Bahasa Indonesia sebagai Bahasa ASEAN. Acara ini diselenggarakan oleh KBRI London, didukung oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI UK, dan afiliasi pengajar dan pegiat BIPA, APP BIPA Inggris. Untuk itu, saya ingin mengundang Bapak Desra Percaya untuk memberikan kata sambutannya sekaligus meluncurkan buku Bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN. Para inisiator buku Bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN yang tadi disebutkan oleh Mbak Dorothy dilakukan oleh Think Lab PPI UK, dan dalam kaitan ini diwakili oleh Mas Ferdian dan Mas Rois, Mbak Ferrari, Mbak Dorothy Ferrari, dan para pegiat bahasa serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dari London dan selamat sore waktu Indonesia. Puji syukur kehadiratnya sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual pada webinar internasionalisasi Bahasa Indonesia sekaligus peluncuran buku Bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN pada hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan PPI UK, terutama yang terlibat langsung dalam penulisan buku Bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN ini, yang memang saya mengikuti dari dekat teman-teman yang giat dan terus aktif dalam Think Lab, dan ini sebuah bukti nyata kontribusi rekan-rekan PPI UK untuk mendorong program pemerintah dalam diplomasi kebahasaan. Hal ini tentu sangat sejalan dengan salah satu peran KBRI, yaitu diplomasi kebahasaan dan kebudayaan, serta penguatan kerjasama bilateral lainnya. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi, namun juga wajib digunakan dalam forum-forum yang bersifat nasional maupun internasional di Indonesia. Pemerintah juga melakukan beragam upaya untuk mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan, seperti yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Berkelana mengelilingi dunia, mengarungi berbagai samudra, mari kita berjuang bersama menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Duta Besar telah secara resmi meluncurkan buku Bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang buku ini, saya ingin mengundang Saudara Ferdian selaku penyunting buku ini untuk memberikan paparan singkat mengenai buku ini. Saudara Ferdian adalah alumni dari University of Leeds yang selama 8 tahun terakhir ini aktif dalam gerakan literasi bersama dengan komunitas yang didirikannya, Komunitas Literasi dan Marga. Buku ini adalah salah satu dari legacy
dari program PPUK pada masa periodenya Pak Gatot tahun lalu 2020-2021. Pada waktu itu Pak Gatot memiliki program, salah satu program besar yang disebut dengan ThinkLab Festival, the Indonesia and UK Collaboration, yang mengatasi 5 crucial stream, dan salah satu streamnya adalah culture, kulineri, dan etnik. Nah, dalam culture, kulineri, dan etnik ini kemudian ditunjuk saya sebagai stream leader dalam stream culture, kulineri, dan etnik. Kita punya 2 program khusus untuk ini, dan salah satunya memang berfokus kepada bahasa Indonesia. Mulanya kita juga diskusi panjang dengan tim, sebetulnya apa yang paling mungkin kita laksanakan untuk program ThinkLab ini. Lalu kemudian kita juga berdiskusi dengan KBRI. Saya ingat betul pada waktu itu yang pertama kali memberikan masukan bagaimana kalau kita mengangkat internasionalisasi bahasa Indonesia itu KBRI, dan kami juga berpikir bahwa ini memang penting gitu ya untuk diangkat. Kemudian kami mulai membicarakan secara mendetail tentang program yang akan kami laksanakan itu. Mulanya kita hanya ingin mengadakan webinar atau diskusi panel seperti itu, namun kami pikir bahwa legasinya nanti akan kurang, maka kami mencoba untuk memberanikan diri membuat buku gitu ya. Tidak hanya ditulis oleh orang-orang Indonesia, karena kami pikir kalau hanya ditulis oleh orang-orang Indonesia, kita hanya bicara di lingkungan kita, maka kita coba beranikan diri untuk mengundang juga penulis-penulis khususnya di wilayah ASEAN. Tentu saja banyak penolakan, karena memang ini isu yang sensitif, cuman ada kemudian beberapa penulis yang secara terbuka mau ikut serta dalam program penulisan buku tentang bahasa Indonesia untuk buku ASEAN ini. Sempat juga kami berdiskusi dengan salah satu narasumber di sini, Prof. Amin, dan Prof. Amin waktu itu memberikan saran juga kepada kita yang untuk berhati-hati sekali, terutama dalam mengkurasi buku dan seterusnya, dan itu menjadi guideline bagi kami untuk pengumpulan naskah berikutnya. Secara umum buku ini sebetulnya bicara mengenai berbagai alasan mengapa bahasa Indonesia sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai bahasa resmi ASEAN. Para penulis dalam buku ini mengambil berbagai sudut pandang yang berbeda aspek ya, berbeda sudut pandang, ada yang dari aspek kesejahteraan, politik, dan ekonomi, hingga bahasa Indonesia sebagai ilmu. Termasuk juga di dalamnya ada banyak rekomendasi yang bisa dilakukan untuk pemerintah khususnya untuk mendorong supaya bahasa Indonesia ini bisa diterima sebagai bahasa internasional atau bahasa resmi ASEAN. Namun demikian, buku ini digarap dalam waktu yang cukup singkat sekali, kurang lebih 3-4 bulan terhitung sejak program ini disepakati, sehingga kami menyadari betul bahwa buku ini memiliki banyak kekurangan. Waktu itu kami berharap bisa mengundang penulis sebanyak mungkin, namun inilah yang bisa kami lakukan. Maka dari itu saya mewakili teman-teman PPUK atas kekurangannya dalam buku ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas semua pihak yang mendukung kami untuk menyusun buku ini. Terima kasih kepada khususnya Pak Desra Percaya yang sejak awal sangat mendukung kami di ThinkLab. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Hairul Munadi atas pendidikan KBRI London yang telah memberikan ruangan ini untuk mendiskusikan kembali buku yang telah kita luncurkan. Kepada teman-teman pengurus PPUK juga terima kasih yang telah mensupport acara pada kesempatan kali ini. Terkhusus kepada rekan-rekan kami yang juga ikut hadir, pengurus PPUK periode lalu 2020-2021, Pak Gatot, dan juga Kapten dari ThinkLab Festival, Nadila Rinaldi, sebagai pimpinan kita di ThinkLab Festival, dan semua tim ThinkLab Festival atas kontribusi yang luar biasa pada buku ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sesi paparan. Di sesi ini kita akan mendengarkan rekaman video oleh Dr. Tengku Faizasyah, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, melalui rekaman. Kemudian akan dilanjutkan oleh paparan oleh Profesor Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI.
Setelah itu, kita akan mendengarkan 3 tanggapan oleh Bapak Faizin, dosen pendidikan bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Nick Anden, dosen bahasa di King's College London, dan juga pembelajar BIPA, serta Rois Rinaldi, sastrawan Indonesia yang aktif dalam dunia kesusastraan di Asia Tenggara. Jika kita memiliki waktu, maka akan dibuka kesempatan untuk sesi tanya-jawab. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mendengarkan bersama paparan singkat oleh Dr. Teuku Faizasyah, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri melalui rekaman. Kepada rekan-rekan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kerajaan Inggris yang telah bekerja sama dengan KBRI London untuk menerbitkan buku Bahasa Indonesia untuk Bahasa ASEAN. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri peluncuran buku ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan yang saya banggakan, pada bulan Oktober 2020, Kemlu telah menyelenggarakan fokus group discussion mengenai pemetaan, potensi dan strategi pemanfaatan aset soft power Indonesia di bidang sosial budaya. Salah satu poin penting yang kami bahas dalam diskusi tersebut adalah peran bahasa Indonesia sebagai salah satu aset soft power atau daya lunak Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, kami menyadari betapa besarnya potensi bahasa Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam diplomasi publik Indonesia. Diplomasi publik sendiri merupakan instrumen yang digunakan oleh negara-negara di dunia untuk memobilisasi dan mengkomunikasikan sumber dan aset soft power-nya. Ini bertujuan untuk memenangkan hati dan pikiran publik negara lain. Merujuk Joseph Nye Jr., akademisi kenamaan Harvard University, sumber soft power antara lain adalah nilai-nilai politik, kebijakan luar negeri, dan kebudayaan, dan tentunya termasuk bahasa. Di dalam sumber-sumber tersebut terdapat aset-aset yang dapat dimanfaatkan sebagai alat diplomasi publik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, bahasa Indonesia tentunya memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan sejajar dengan bahasa-bahasa dunia lainnya guna menjadi salah satu bahasa internasional. Selain karena bahasa ini telah digunakan oleh lebih dari 270 juta orang, upaya internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan perwujudan jati diri dan upaya meningkatkan daya saing bangsa. Upaya penginternasionalisasikan bahasa Indonesia utamanya juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa pemerintah memiliki peranan dalam meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pada pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu cara peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah melalui pengembangan program pengajaran BIPA. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya hormati, baru-baru ini kami bersama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah bersama-sama melakukan penelaahan naskah bahan terjemahan buku penunjang diplomasi kebahasaan dalam rangka presidensi G20. Hasil dari kegiatan tersebut nantinya akan terdapat 10 cerita anak dari 10 daerah di Indonesia dalam bahasa Indonesia dan yang akan diterjemahkan ke dalam 10 bahasa daerah dan 6 bahasa PBB. Buku-buku tersebut rencananya akan dijadikan sebagai cindera mata bagi para delegasi KTT G20. Tentunya, kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini merupakan bagian dari promosi bahasa Indonesia kepada dunia internasional, serta mengenalkan keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sesuai dengan arahan Ibu Menteri Luar Negeri, diplomasi Indonesia saat ini dituntut untuk anticipate, adaptive, dan agile. Terkait hal ini tentunya diperlukan kalibrasi ulang prioritas diplomasi Indonesia di skala bidang, termasuk upaya diplomasi dalam menginternasionalisasikan bahasa Indonesia.
Melalui pertemuan ini, selain koordinasi yang terus dibangun antar kementerian dan lembaga, kami juga mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam menjalankan misi diplomasi ini dengan antara lain menjadikan dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik inisiatif dari PPI di Kerajaan Inggris dan KBRI London dalam menerbitkan buku Bahasa Indonesia untuk Bahasa ASEAN. Semoga peresmian buku ini menjadi jalan bagi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dikenal secara internasional, serta membangun upaya yang sistematis dan strategis, serta sinergis dalam upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Oleh karena itu saya ucapkan selamat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh misalnya ya, kalau untuk pendidikan jelas itu ranahnya ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama. Nah, untuk itu juga ya ada bidang ekonomi ya. Untuk yang ekonomi saya sudah melakukan komunikasi misalnya dengan rekan yang ada di Kementerian Investasi. Saya sudah berbicara dengan rekan yang ada di Kementerian Perdagangan. Usul saya sederhana gitu ya. Usulnya adalah ketika mereka melakukan investasi, kemudian nanti itu akan melakukan ekspor, gitulah katakan, maka di dalam produk ekspor yang dibuat di Indonesia, mengatasnamakan produk itu dibuat di Indonesia, made in Indonesia, maka di situ masukkan label berbahasa Indonesia. Apakah itu Indomie, apakah itu kopi, apakah itu bumbu, ya, atau apapun, ya. Nah, masukkan di situ. Jangan kalah misalnya kita dengan negara yang katakanlah Thailand, Vietnam, gitu ya, yang saya sudah lihat. Apalagi China gitu ya. Nah, masukkan di situ sehingga walaupun misalnya para pembeli itu belum mengerti, setidaknya mereka terpajan ke dalam produk berbahasa Indonesia. Nah, ini salah satu cara ya untuk bidang ekonomi gitu ya. Kemudian untuk bidang politik, ini saya baru kemarin ini ya berbicara dengan teman-teman dari Kemenhan begitu. Bagaimana ini kita bisa lakukan ya bersama, dan itu ada nanti strategi-strategi yang sedang kami masih bahas ya. Saya belum bisa mengatakannya di forum ini karena takut prematur ya apa yang saya katakan gitu. Kemudian juga dengan teman-teman di Kemlu itu melalui jalur diplomasi lunaknya Kemlu ya, melalui jalur politik dan kebudayaan, saya juga melakukan pembicaraan. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes Faiza ya tentang rencana penerjemahan buku-buku dari bahasa Indonesia, budaya Indonesia ke dalam bahasa daerah, ke dalam bahasa PBB. Dalam satu buku itu adalah cara lain yang kami tempuh gitu ya di luar kelas-kelas BIPA. Nah, ini strategi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, pendekatan ini kami lakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dan ini pasti tidak reaktif ya. Saya menyebutnya non-reaktif. Ini tidak ada kaitannya dengan COVID ya Bapak Ibu, tidak ada. Ini non-reaktif itu misalnya begini. Ketika orang lain mengklaim, katakanlah tetangga sebelah, Malaysia mengklaim ini bahasa Melayu akan digunakan menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Lalu kita bereaksi, meresponsnya. Bukan itu. Karena memang kita sudah melaksanakan program BIPA ini jauh sebelum klaim-klaim itu dilakukan. Program Dharma Siswa kita sudah diberikan sejak tahun 70-an gitu ya. BSBI dari Kemlu juga sudah dimulai cukup lama gitu. Beasiswa gerakan negara-negara non-blok gitu ya, negara berkembang, ini juga sudah dilakukan cukup lama gitu. Nah, LPDP apalagi sekarang ya sangat gencar gitu memberikan beasiswa. Kenapa kita tidak melakukan itu juga secara bersinergi? Jadi kita akan secara konsisten kemudian berkelanjutan. Ya. Jadi tidak akan sekali pukul lalu kita lari, tidak hit and run. Kita akan terus lakukan, kita bina gitu ya. Kita dampingi. Dan yang terakhir ini saya menyebutnya strategi lompatan katak ya, frog leap gitu ya Bapak Ibu. Kita kan sekarang masih berpikir ASEAN nih ya. Sudah ini garap saja dulu ASEAN. Pasti kita akan banyak berdiskusi panas ya gitu kalau saya katakan dengan Malaysia saling klaim gitu. Nah, kalau misalnya itu ASEAN ya masih menjadi medan pertempuran dalam tanda petik yang panas gitu. Kenapa kita tidak lompat juga ke arena yang lain yang lebih luas gitu.
Saya sudah berbicara dengan teman-teman di UNESCO gitu ya. Saya punya strategi nanti bersama dengan teman-teman di UNESCO bagaimana ini melalui jalur mereka gitu ya. Bahasa Indonesia ini lebih banyak diperkenalkan ya. Saya masih menunggu konfirmasi teman-teman nanti yang mewakili Indonesia di organisasi-organisasi multilateral begitu untuk juga menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai sasaran mereka gitu. Nah, langkah ini akan kami lakukan secara konsisten gitu ya, secara berkelanjutan. Kemudian pasti harus dengan penuh semangat gitu ya. Lompatan kata. Kalau misalnya ini ASEAN, katakanlah di sini, ya kita lompat juga ini ke yang lebih atasnya gitu Bapak Ibu sekalian, ke dunia yang lebih luas. Kalau misalnya di sini sumpek begitu di level ASEAN, ya kenapa kita tidak lompat saja ke level yang lebih luas di perwakilan organisasi internasional multilateral begitu ya. Nah, langkahnya seperti apa itu lagi-lagi karena ini masih dalam pembicaraan saya dengan deputi wakil tetap kita di UNESCO gitu ya. Nanti pada waktunya strategi-strategi ini akan menjadi bagian dari strategi bersama dari kementerian dan lembaga. Nah, pikiran-pikiran itu secara konsisten saya buat gitu ya Bapak Ibu. Ini sudah ada 2 artikel saya. Yang pertama ini 16 Agustus menyambut Hari Kemerdekaan waktu itu tahun lalu 2021. Saya menulis di Harian Republika ada diplomasi bahasa. Ini ada butir-butir yang tadi saya sampaikan dan ini yang terbaru kemarin ya muncul juga di koran Kompas ya pada tanggal 21 April bertepatan dengan hari peringatan Hari Kartini gitu ya. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu sekalian sebagai bahan diskusi bagi forum ini ya, bagaimana Badan Bahasa bekerja ya dan bagaimana itu sudah dicapai dan tantangan apa ke depan dan kami akan melakukan apa ke depan. Sesungguhnya apa ini DPR? Mungkin ada yang negatif karena ada beberapa hal, ada anggota yang kemudian maki-maki bahasa daerah dan seterusnya. Itu menurut saya sih ada hikmahnya sehingga setelah itu kemudian kita memperhatikan bahasa daerah. Kemudian setelah itu kita bagaimana memperbaiki bahasa Indonesia kita dan sungguh pun kita harus juga menguasai bahasa asing. Jadi ini di Komisi 10 menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sudah menjadi seperti keputusan bersama. Sungguh pun antara DPR dan pemerintah dalam hal ini kemitraannya, dari Komisi 10 tentu dengan Kemendikbudristek, ini sudah sama-sama semangat. Tapi apakah ini punya kekuatan hukum ini kan yang perlu tindak lanjut. Mendorong dalam penerapan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan maupun sebagai bagian dari pelajaran wajib di kurikulum. Ya ini yang kita terus kemudian ngoreksi. Ada Kemendikbudristek kadang-kadang juga menurut Komisi 10 ya, ada lengah, ada peraturan-peraturan yang kemudian lantas ada yang tidak kebawa. Salah satunya bahasa Indonesia. Dalam hal ini juga berkaitan dengan pengaturan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar harus masuk dalam nanti kalau ada revisi Undang-Undang 20/2003 karena ini menjadi inisiatif pemerintah bukan DPR. Ini masuk ke prolegnas prioritas pun belum, masih masuk dalam daftar panjang atau long list. DPR RI mendukung langkah-langkah Mendikbud RI untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ini ada raker yang judulnya sebetulnya tentang PBN, tetapi di dalamnya ada Prof. Aminuddin yang memaparkan tentang ini, rencana ini, dan Komisi 10 sangat mendukung. Nah, itu ada dokumennya tanggal 20 Februari 2020. Lanjut, dukungan legislatif dalam upaya mensinergikan ini mendorong konsistensi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, ini yang dulu ada anggota yang sangat cerewet tentang hal-hal begini. Bagaimana membuka bandara internasional itu juga pakainya bahasa asingnya lebih dahulu, kemudian baru bahasa Indonesia. Mestinya bahasa Indonesia yang lebih besar daripada bahasa asingnya. Tapi faktanya
bandara kita, bandar udara kita ya tetap saja pakai airport itu lebih di depan. Hal ini sesuai dengan amanat tentu undang-undang tadi 24 2009 pasal 39 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Kemudian mendorong persyaratan perolehan sertifikat UKBI pada rekrutmen tenaga kerja asing dan WNA yang ingin bekerja di Indonesia yang tadi dikeluhkan oleh Kepala Badan Bahasa. Jadi sekarang ini seperti tidak diperhatikan. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang 24 2009 pasal 44 guna meningkatkan fungsi bahasa menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Mendukung bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA di luar negeri, yang ini saya apresiasi juga, bahkan sudah meluncurkan ini PPI ya. PPI juga sudah meluncurkan buku bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN. Ini sebuah prestasi, kami perlu menyampaikan apresiasi. Mendorong pemerintah untuk mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ke PBB. Tadi sudah ada kedekatan dengan UNESCO dan seterusnya oleh Pak Profesor Aminuddin Aziz. Saya kira ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Sungguh pun kita tidak perlu ada ketegangan-ketegangan yang tidak penting ya. Kadang-kadang kita harus bertengkar dengan negara sebelah misalnya. Toh ada juga jalan keluar, seperti misalnya pantun. Itu kan diakui menjadi warisan budaya tak benda antara Indonesia dan Malaysia. Misalnya begitu. Nanti budaya lain dan seterusnya. Nah, ini nampaknya perlu strategi khusus. Saya kira begitu. Kami mendorong Badan Bahasa Kemendikbudristek RI agar bisa lebih gencar lagi mengkampanyekan program literasi dengan semangat di slide berikutnya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan tanggapan balik. Saya ingin mengundang Bapak Faizin, dosen pendidikan bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang, untuk memberikan tanggapan pertama. Terima kasih Mbak Dorothy. Yang saya hormati, sebelum saya mulai tanggapannya, Duta Besar Indonesia untuk RI Bapak Desra Percaya, kemudian Prof. Hairul selaku Atase Pendidikan, juga yang saya hormati Prof. Aminuddin selaku Kepala Badan Bahasa, kemudian Bapak Dr. Abdul Fikri selaku Wakil Komisi 10 DPR RI, kemudian Bapak Dr. Teguh Faizasah selaku Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik. Jadi saya wajib berterima kasih banyak kepada Kedutaan Besar Indonesia untuk Inggris menginisiasi berjalannya webinar pada hari ini dengan mengundang 3 narasumber yang menurut saya adalah wujud interaksi dan integrasi yang diharapkan selama ini. Jadi Prof. Amin tadi menjelaskan bahwa ada kekurang sinergian dari pemangku kebijakan ataupun pelaksana dari proses internasionalisasi ini, sehingga beberapa hal kemunculan dan problematika belum dapat ditangani secara baik dalam proses internasionalisasi ini. Kemudian menurut saya kita perlu untuk menentukan peta jalan proses internasionalisasi ini sehingga kita mengacu terhadap sinergi bagaimana 2 aspek tersebut. Tadi sudah disebutkan halang rintang oleh Prof. Amin bagaimana kita masih belum menemukan sinergi bagaimana pemangku kebijakan ini akan melaksanakan akselerasi. Saya sampaikan akselerasi karena sebenarnya ihwal internasionalisasi sudah bukan barang baru. Tetapi untuk percepatan ini yang mungkin akan kita jadikan sebagai bahan baru, saya sebut sebagai proses akselerasi internasionalisasi bahasa ini. Dalam hal ini saya akan memaparkan 2 aspek menurut saya bahwa kita akan bermula dari kebijakan politik bahasa nasional. Tadi Pak Abdul Fikri juga sudah menjelaskan tantangannya bahwa jangan-jangan kita getol untuk melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia ini, sedangkan
kita di Indonesia sendiri juga tidak menyukai bagaimana penggunaan bahasa Indonesia, bagaimana orang lain, negara lain ini menyukai menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di negara sendiri bahasa Indonesia seolah-olah menjadi tamu begitu. Kita melihat survei kecil saja bahwa generasi milenial dan generasi Z belum mengerti betul bagaimana mendudukkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, kemudian bahasa asing. Jadi saya rasa konstitusi kita sudah mengatur secara baik, sudah disebutkan oleh Prof. Amin dan Bapak Abdul Fikri bagaimana Undang-Undang Nomor 24, kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden 63 2019 secara gamblang mendudukkan bahwa politik bahasa nasional kita sebelum kita beranjak, karena saya mengawali dengan politik bahasa nasional, bahwa perlu kita mendudukkan kembali fungsi kedudukan bahasa daerah, bahasa Indonesia, kemudian bahasa asing. Kapan penggunaannya, di mana, kemudian prosesnya seperti apa. Kita ambil contoh saja Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang amanat bagaimana monitoring atau pelaksanaan proses evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap proses pelaksanaan penamaan nama tempat dan merek dagang. Jadi di peraturan presiden tersebut bahkan diberikan kebebasan bahwa pemerintah daerah itu membuat peraturan agar kontrol terhadap pelaksanaan bahasa tersebut berjalan dengan baik. Jangan-jangan mahasiswa asing datang ke Indonesia atau orang asing datang menggunakan bahasa Indonesia, malah kita sendiri yang menggunakan bahasa asing di situ. Itu menjadi problematika yang tidak boleh dilepaskan. Jadi kita runtut mulai dari politik bahasa nasional, baru kita masuk terhadap politik diplomasi kebangsaan. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Dr. Nick Andon, dosen bahasa di King's College London, yang juga seorang pembelajar BIPA. Silakan Pak Nick untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih banyak. Yang terhormat Pak Dubes, Profesor Aminuddin, Pak Abdul Fitri, dan rekan-rekan semua. Saya sendiri sangat percaya tentang pentingnya bagi setiap orang untuk mempelajari bahasa negara lain, tidak hanya sebagai alat komunikasi praktis, tapi juga sebagai dorongan untuk persatuan, kerjasama, dan pertukaran budaya, serta untuk memperkaya kemampuan diri. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa komunikasi internasional super lingua franca, dan dapat diklaim bahwa bahasa Inggris bukan lagi milik penutur aslinya. Hal ini membawa keuntungan dan kerugiannya sendiri. Tidak sedikit merugikan bahasa lain, tapi juga tuduhan imperialisme linguistik. Bahasa Inggris sendiri telah berkembang menjadi beberapa varietas yang berbeda menjadi bahasa Inggris dunia. Satu lagi hal, pada tahun 1928, bahasa Melayu lebih dipilih sebagai bahasa lingua franca dan secara umum disepakati bahwa ini adalah keputusan yang baik untuk tidak memilih bahasa daerah lainnya yang paling banyak digunakan seperti bahasa Jawa. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia, bahasa nasional Indonesia di masa depan. Keputusan ini dianggap telah berkontribusi pada kesuksesan besar bahasa Indonesia sebagai kekuatan persatuan dan juga lain-lain. Meningkat akan hal ini, bukankah alangkah baik untuk tidak mengabaikan keputusan ini di tingkat regional seperti Asia Tenggara atau ASEAN? Karena sejarah bahasa Indonesia yang merupakan menjadi bahasa persatuan. Terima kasih. Maaf, tidak lancar sekali, belum lancar sekali. Baik, tidak apa-apa Bapak Nick. Terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Royce Rinaldi, sastrawan Indonesia yang aktif dalam dunia kesusastraan di Asia Tenggara. Pada Saudara Royce, saya persilahkan. Oke, berkaitan tentang materi yang tadi disampaikan, tentu itu adalah guru-guru saya. Sangat baik, sangat luar biasa, dan itu sudah memaparkan kepada saya, kita semua, bahwa sesungguhnya
kita sebagai sebuah bangsa sudah menjadi bangsa yang siap menginternal mental yang lebih dari sekadar kelas 3. Dari pembahasan yang tadi, saya terharu, saya merasa, oh Tuhan, saya ternyata sudah menjadi warga negara Republik Indonesia yang bukan lagi katanya negara berkembang. Saya sudah lama mencita-citakan punya perasaan menjadi negara adidaya, dan rasanya ini dimulai dari bahasa. Kita mulai dari bahasa. Kalau Prof. Amin tadi katakan interaksi semua sektor dan sinergi antar aktor diplomasi, saya sangat setuju, Prof. Karena nyatanya di Singapura, di Brunei, di Thailand, dan sebagainya, yang tidak pernah perang itu dunia sastra dan bahasa. Yang perang melulu itu dunia perbolaan. Untung saya tidak terlalu suka sepak bola. Itu sepak bola pun tetap menjadi aktor lah ya, Prof. Tetapi persoalannya adalah banyak sekali pegiat-pegiat itu juga masing-masing. Kami juga sebetulnya tidak tahu harus ngapain, Prof. Karena pemerintah pun tidak memberikan peta terkait bagaimana sesungguhnya pergerakan sastra Indonesia di wilayah ASEAN atau di wilayah secara di seluruh dunia secara global. Itu saya sangat sepakat. Berkaitan tadi Dr. Fikri Fakih, gairah di luar. Ya, sering sekali kita menangkap gairah di luar yang begitu membuncah, termasuk juga gairah kawan-kawan BIPA yang begitu bersemangat mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang-orang asing. Tetapi bagaimana gairah kita berbahasa di sini? Itu yang kemudian jangan dilupakan juga. Saya perhatikan bahwa buku-buku bahasa Indonesia berkaitan dengan sejarah dan perkembangan. Bagaimana kalau sekarang kita mulai juga memperbarui sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia di buku-buku bahasa Indonesia sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi tentang bahwa bahasa kita sudah siap menjadi bahasa global. Ini untuk apa? Agar kita masing-masing percaya bahwa kita adalah negara yang sangat-sangat berpotensi. Nah, bahasa yang disampaikan nanti merembet kemana-mana kan. Bahasa yang disampaikannya kepada publik, pada dunia secara global. Agar apa? Agar semua siap sedia. Ketika siapapun pergi ke luar negeri atau siapapun datang ke Indonesia, tidak lagi ada orang Indonesia yang melihat bule itu di foto-foto lalu kita mencoba untuk berbahasa bule. Itu menakutkan sekali sebagai sebuah bangsa. Bahwa kita sudah bergerak sedemikian jauh. Prof. Amin tolong sampaikan kepada publik apa yang sudah diraih oleh Republik. Program-programnya sekarang ada PPI UK, kawan-kawan yang sudah menerbitkan buku bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN, harap ini pun bisa disebarkan ke seluruh Indonesia, karena saya perhatikan ada banyak sekali penulis dari ASEAN menyampaikan tentang bahasa Indonesia. Kalau kita sendiri yang menyampaikan, mungkin orang ya udahlah orang sendiri, tapi bagaimana kalau orang lain yang menyampaikan, oh ternyata orang lain itu memikirkan bahasa Indonesia, tapi selama ini saya menggunakan bahasa campuran, sesekali I know, sekali I yes. Ini yang ingin saya tanggapi. Selain itu yang terakhir, karena saya tahu waktunya tidak banyak, kami semua butuh peta untuk ditunjukkan kepada kami, untuk kami ambil bagian. Harus apa? Katakan saya sastrawan, saya harus apa? Kami sastrawan harus apa? Untuk ikut mengglobalkan bahasa Indonesia sebagai wajah dari nasionalisme kami. Kedua adalah perbarui materi bahasa Indonesia. Terakhir, ketegangan soal bahasa kemarin yang Melayu dan bahasa Indonesia, memang kalau kita perhatikan dari perspektif politik, ya, sepertinya sangat tegang sekali. Tetapi ingat, jika Melayu, jangan melupakan hal itu, mari kita tetap mengantarkan bahasa Indonesia dengan nafas perdamaian, nafas cinta, dan politiknya pun politik kebudayaan. Demikian dari saya, mohon maaf ini agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.